والنور يهدي الحائرين ضياء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menerangkan speaker murotal produk dari Nabila Speaker. Ya, slide pertama yakni adalah visi dan misi. Visi menjadikan usaha speaker ini dapat dikenal banyak orang. Misi memberikan harga produk dengan harga yang terjangkau dan barang tetap berkualitas. Selanjutnya, ada latar belakang. Bisnis ini dimulai dari awal tahun 2020, akan tetapi tidak begitu berjalan. Dan owner juga masih menjadi reseller, pengiriman juga dari Sumedang. Karena pengiriman juga lama, begitu juga dengan ongkir dari Sumedang ke Malang ditanggung sendiri, maka owner mencari perusahaan lain yang jauh lebih cepat pengirimannya dan ongkir juga lebih murah. Sejak awal adanya mata kuliah business plan yang mengharuskan memiliki usaha sendiri, maka owner membuka usaha sendiri dan mulai mencari bahan-bahannya. Awal penjualan, owner meminta bantuan teman-temannya untuk mempromosikan produk speaker tersebut. Setelah itu, ada teman yang menyarankan untuk endorse ke selebgram dan Nabila Speaker mulai dikenal banyak orang. Ya, slide selanjutnya kepada pembahasan. Yang pertama ini produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga rencana pengembangan usaha, yang keempat dampak dan risiko, yang terakhir peluang dan ancaman. Selanjutnya, yang pertama produksi, mendesain nama sesuai request customer, mencetak nama, stiker cutting. Yang ketiga, menempelkan stiker ke speaker. Yang keempat, mengisi memori murotal, sholawat, ceramah, doa nana dan lain sebagainya. Yang terakhir, di packing dengan rapi dan aman agar pengiriman juga lebih aman. Selanjutnya, yang kedua ada manajemen pemasaran. Yang pertama, awal penjualan hanya fokus ke WhatsApp dan minta bantuan teman-teman untuk mempromosikan ke story group dan WhatsApp. Dan menurut saya ini tidak kondusif ya, karena kayak yang saya rasakan itu kayak gak ada hasilnya gitu. Meskipun banyak yang share, banyak yang posting, sebenarnya tidak ada hasilnya di penjualan saya ini. Yang kedua, dekorasi dan dokumentasi. Maka Nabila Speaker itu kayak memulai dokumentasi di tempat spot foto yang bagus dan memposting di Instagram, mulai merapikan feed Instagram di Nabila Speaker, kayak cari tempat foto-foto di komen yang bagus itu dengan membahas speaker untuk meramaikan dokumentasinya. Terus yang ketiga itu pangsa pasar, seluruh masyarakat mulai dari anak kecil sampai tua, termasuk santri atau hafidz yang membutuhkan speaker murotal untuk murojaah. Gimana kalau mbak-mbak yang sedang hamil itu bisa murojaah dengan speaker murotal, atau ketika sedang dalam perjalanan juga bisa sambil mendengarkan speaker murotal. Dan yang terakhir, endorse, mendapatkan saran dari teman untuk memberanikan endorse, dan produk Nabila Speaker mulai dikenal banyak orang dan followers juga menambah. Ya, kayak endorse itu kayak membantu mempromosikan barang kita, dan barang kita itu semakin dikenal banyak orang gitu. Jadi pembeli-pembeli itu kebanyakan dari endorsement gitu, hasil dari endorsement maksudnya. Pembahasan yang ketiga, rencana pengembangan usaha. Ini pengembangan usaha yang pertama, membuka cabang tiap kota. Sebenarnya Nabila Speaker juga ada beberapa reseller, tapi untuk mengembangkan usaha Nabila Speaker ini memberanikan membuka cabang gitu dari tiap kota gitu, agar pengiriman untuk pembeli kayak yang di luar Jawa gitu juga ongkirnya lebih murah. Terus yang kedua, mengadakan giveaway tiap bulan. Ketika kita mengadakan giveaway, kayak persyaratannya tuh kayak mengetek berapa teman, 5 teman gitu, dengan syarat juga dipromotin di Instastory. Itu juga mengembangkan usaha kita agar lebih dikenal banyak orang. Terus yang ketiga, menambah model speaker lain. Sekarang produk dari Nabila Speaker itu ada speaker
LED ya, speaker LED, speaker custom lah. Tapi itu speakernya juga ada kayak nggak kekurangannya, kayak nggak bisa di setel per ayat. Nah, Nabila Speaker ingin ada yang bisa disetel per ayat, juga ingin ada remote-nya. Yang keempat, mempunyai karyawan tetap agar lebih kondusif dan lebih cepat dalam bekerja. Sebelumnya Nabila Speaker juga mempunyai beberapa teman yang bekerja sama dengan Nabila Speaker, akan tetapi tidak menetap. Akhirnya kayak menimbulkan kendala pengiriman juga lama, packing juga lama, karena karyawan itu tidak tetap, kayak kurang gercep gitu kerjanya. Terus yang keempat, membuat akun TikTok untuk pemasaran speaker. Akun TikTok ini penggunanya pada akhir-akhir ini kayak paling banyak gitu. Jadi sering viral ya kalau ngupload di TikTok itu. Jadi cepat untuk pemasaran. Terus yang terakhir itu mempunyai mesin cetak stiker sendiri agar lebih cepat dalam pengiriman, dalam memproses speakernya. Soalnya Nabila Speaker juga masih cetak stiker di luar, itu yang membuat pengiriman, proses dan lain-lain itu lambat karena semua itu masih dari luar. Dan pembahasan selanjutnya yang keempat ini adalah dampak dan resiko. Speaker murotal merupakan barang elektronik yang gampang rusak ketika kita salah menaruh barang atau packing kurang aman. Nah, kayak seumpama kita menaruh speaker itu di atas meja tapi kayak di pinggir banget gitu, sedangkan di sekitar rumah itu juga banyak anak kecil. Nanti kalau kesenggol akhirnya jatuh, itu yang membuat resiko. Yang di dalam speaker itu gampang rusak gitu, kayak apanya lepas gitu. Terus dalam pengiriman, dari jasa pengiriman kadang kayak lempar-lempar barang gitu ya, nggak tahu ini barangnya ini elektronik atau makanan kah atau apa gitu. Nah, sebelumnya Nabila Speaker itu kayak di packing dengan aman, plastik itu yang tebal, terus dikasih dengan kayak isolasi, jangan dibanting gitu. Terus selanjutnya, dan penggunaan tidak benar membuat produk tidak awet. Kayak speakernya udah mati, udah lowbat, tapi tetap dipakai sambil di charger. Nah, itu kayak membuat baterainya itu rusak gitu, nggak awet. Jadi dari perawatannya juga dijaga agar speaker juga bisa lebih awet. Yang ketiga, keterbatasan pengiriman barang dikarenakan minimnya jasa pengiriman melalui transportasi udara. Sebenarnya keterbatasan pengiriman barang ini seperti kayak mengirim ke luar negeri. Alhamdulillah kemarin tuh bisa ngirim luar negeri itu, tapi yang tembus cuma satu paketnya itu nggak tembus karena ketahuan barangnya itu kayak mengandung magnet gitu, jadi itu nggak bisa dikirim melalui udara. Jadi melalui pesawat itu nggak bisa kalau ada magnetnya. Yang keempat, retur barang oleh customer. Ketika barang udah nyampe tapi barang itu rusak, nah itu tanggung jawab kita sebagai owner tuh kayak mengganti barang dengan yang baru. Yang terakhir, pengiriman speaker dari gudang yang tidak maksimal, sebagian cacat dan harus diservis. Dulu juga pernah kayak owner tuh kayak kulaan itu ya, beberapa speaker 20% itu barangnya itu rusak. Seumpama 5 speaker ya, barangnya itu rusak dan harus diservis. Itu juga resiko dari speaker barang elektronik. Pembahasan yang terakhir, peluang dan ancaman. Peluang, tidak kalah saing dengan perusahaan yang sudah berdiri lama. Kayak dari barang pun sudah bisa bersaing. Nabila Speaker selalu kayak memberikan barang yang sangat berkualitas dan sudah bisa dijamin ya. Dari stiker itu sudah beda stikernya sekarang dari sebelumnya yang Nabila pernah jadi reseller. Stikernya itu stiker cutting, terus memorinya juga memakai memori SanDisk yang 16 GB
terus juga ada kayak pedoman gitu. Di lainnya itu juga ada yang belum dapat buku pedoman, kayak itu isinya juga lebih banyak. Dan yang kedua, endorse dengan harga minim tapi feedback melebihi ekspektasi. Ya, maksudnya tadi itu kayak lebih ekspektasi. Sebelumnya Nabila Speaker tuh pernah endorse dengan fee harga yang cuma sekitar 100 ribuan, tapi feedbacknya tuh bagus banget dan balik modal banget. Dengan harga segitu, yang order dan yang mengetahui Nabila Speaker dan membuat rame Nabila Speaker tuh semakin meningkat banget, dan alhamdulillah itu di luar ekspektasi. Selanjutnya, ancaman adanya pesaing yang harganya itu lebih murah. Sekarang tuh banyak orang tuh kayak cari barang tuh ini harganya berapa padahal nggak tahu kualitasnya tuh gimana tuh. Terus yang kedua, adanya perusahaan yang meniru produk Nabila Speaker. Banyak sekali yang menjual speaker murotal seperti ini. Itu yang menjadi ancaman. Yang terakhir, endorse yang tidak memberikan feedback. Sebelumnya juga pernah endorse yang hampir kayak banyak banget lah, 5 kali lipat dari sebelumnya, setengah jutaan gitu ya. Terus tapi tidak balik modal dan tidak ada feedbacknya sama sekali. Itu ancamannya dari endorse. Ya, slide selanjutnya ini produk dari Nabila Speaker custom dengan harga 295.000 atau 325.000. Itu juga ada buku pedomannya. Terus Nabila Speaker juga menjadi reseller di salah satu perusahaan. Di sini juga menjadi reseller di salah satu perusahaan seperti digital dan speaker. Speaker digital ini juga bisa disetel per ayat ya, juga ada buku pedomannya. Isinya juga sangat lengkap, dilengkapi dengan sholawat, ceramah dan lain-lain. Kalau speaker bulan ini juga bisa ada lampunya, ada juga remote-nya, dan bisa juga disetel per ayat yang bisa diulang-ulang. Sekian, terima kasih.